Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi yang materi perbandingan jaringan radio, frekuensi, dan TV. Baik teman-teman, terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di presentasi kami. Baik, kami akan langsung berikan kepada pemateri pertama. Kalah. Baik, persilahkan kepada Daud. Baik, terima kasih kepada pemateri. Frekuensi radio. Frekuensi radio adalah tingkat osilasi dari arus atau tegangan listrik bolak-balik, atau dari medan magnet listrik atau elektromagnetik, atau dari sistem mekanis dalam rentang frekuensi dari kira-kira 20 kHz hingga kira-kira 300 GHz. Frekuensi radio mengacu kepada spektrum elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan oleh pemberian arus bolak-balik ke sebuah antena. Frekuensi yang merujuk pada aspek elektromagnet yang melahirkan arus bolak-balik menuju ke instrumen bernama antena. Secara teknis, frekuensi radio digunakan untuk mengirim frekuensi melalui gelombang udara. Tabel frekuensi radio. Frekuensinya yaitu 3-30 Hz, panjang gelombangnya 10⁴ sampai 10⁵ km. Frekuensi amat rendah, singkatannya LF. 30 sampai 300 Hz, 10⁻³ sampai 10⁴ km. Frekuensi super rendah, SLF. 30 sampai 300 Hz, 100 sampai 10⁻³ km. Frekuensi ultra rendah, ULF. 3 sampai 30 kHz, 10 sampai 100 km. Frekuensi sangat rendah, ULF. 30 sampai 300 kHz, 1 sampai 10 km. Frekuensi rendah, LF. 300 kHz sampai 3 MHz, 100 meter sampai 100 km. Frekuensi sedang. 3 sampai 30 MHz, 10 sampai 100 meter. Frekuensi tinggi, AF. 30 sampai 300 MHz, 100 sampai 10 meter. Frekuensi sangat tinggi, IHF. 300 MHz sampai 3 GHz, 10 cm sampai 1 meter. Frekuensi ultra tinggi, UHF. 3 sampai 30 GHz, 10 cm sampai 1 meter. Frekuensi super tinggi. 30 sampai 300 GHz, 1 mm sampai 1 cm. Frekuensi amat tinggi. 300 GHz sampai 3000 GHz, 0,1 mm sampai 1 mm. Frekuensi luar biasa tinggi, UHF. Di atas 300 GHz, penyerapan radiasi elektromagnetik oleh atmosfer bumi begitu besar, sehingga atmosfer secara efektif menjadi opak ke frekuensi lebih tinggi dari radiasi elektromagnetik. Sampai atmosfer menjadi transparan lagi pada yang disebut jangka frekuensi infrared dan jendela optikal. Dan LF, SLF, ULF, dan VLF.
bertumpuk dengan spektrum AF sekitar 20-20.000 Hz. Namun, suara disalurkan oleh kompresi atmosferik dan pengembangan dan bukan oleh energi elektromagnetik. Sekian dari saya. Saya Baik, kembalikan terima ke kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Daud. Kami akan memberikan kepada pemateri kedua kepada Saudari Febro. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan moderator kepada saya. Yang saya bahas frekuensi TV. Frekuensi 498 MHz, channel 24 UHF atau ultra high frequency. Stasiun TV Kompas TV, Indosiar per channel, dan Mentari TV. Channel 24 UHF, stasiun TV RTV. Frekuensi 530 MHz, channel 28 UHF, stasiun TV Metro TV, JPNN, MyTV, RCTI, MCTV, GTV, dan iNews. Frekuensi 554 MHz, channel 31 UHF, stasiun TV Smile TV, UGTV, BBS TV, dan Megana TV. Frekuensi TV. Frekuensi 578 MHz, channel 34 UHF, stasiun TV Antv, TV One, Jak TV, dan Sport One. Frekuensi 626 MHz, channel 40 UHF, stasiun TV TVRI Jakarta, TVRI World, NTV, CNBC, CNN, Trans TV, dan Trans 7. Frekuensi 650 MHz, channel 43 UHF, stasiun TV Net TV, Hin TV, DAAI TV, Radar TV, Inspirar, dan TV Mu. Perbedaan frekuensi radio dan TV. Spektrum frekuensi radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih tinggi dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara atau ruang udara dan antariksa. Sedangkan pita frekuensi TV lebih tinggi 700 MHz sebanyak 328 MHz. Radio tidak dapat beroperasi selama 24 jam, mudah terganggu oleh keadaan, cuaca, kualitas percakapan, kurang bisa diandalkan, kapasitas kecil. TV. Gelombang TV adalah frekuensi tinggi, relatif, mahal, cepat lewat. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi ini. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Febronia. Kami akan melanjutkan untuk pemateri ketiga. Kami persilahkan kepada Ika Yuswandari. Terima kasih kepada moderator, yaitu saya akan melanjutkan materi tentang frekuensi radio. Kelebihan transmisi gelombang radio: A. Dapat mengirimkan isyarat dengan posisi sembarang, tidak harus lurus, dan dimungkinkan dalam keadaan bergerak. Dan B. Memiliki daerah kerja yang cukup luas. C. Biaya pemasangan secara general
cukup murah, dan kekurangan transmisi gelombang radio. A. Kualitas dan performansi yang kurang maksimal. B. Sering mengalami gangguan sinyal. TV analog. Kelebihan TV analog yaitu harga terjangkau. Seperti yang kita ketahui, modern ini semakin menjamur TV yang modern dan menunjang TV digital. Semakin canggih televisinya, semakin mahal harganya. Dan alat komunikasi yang menyiarkan berita di dalam TV analog, para pemancar lokal juga pasti akan memancarkan siaran lokal. Karena hal ini yang hanya mampu dijangkau oleh kaum menengah ke atas. Dan kekurangan TV analog yaitu hanya bisa memproses sinyal analog, bahwa televisi yang bisa dijangkau oleh banyak masyarakat menengah ke bawah adalah televisi yang hanya mampu menjangkau sinyal TV analog saja. Kedua, kualitas gambar kurang bagus, karena TV analog hanya menjangkau sinyal televisi terdekat. Maka jika semakin jauh dengan pemancar akan semakin jelek kualitas gambarnya, atau malah akan semakin menghilang. Yang ketiga, boros listrik. TV analog masih banyak berada di dalam televisi tabung, dan televisi tabung terkenal dengan konsumsi biaya daya listriknya yang tinggi, menyebabkan boros listrik. Kelebihan TV digital. Gambar bersih. Siaran TV digital menawarkan kualitas gambar bersih dengan resolusi high definition. Aspek audio dan video tidak terganggu noise, hingga menambah kenyamanan menonton. Saluran banyak. Pita frekuensi digital mempunyai kelebihan dalam efisiensi spektrum dengan teknik multiplex. Ini mampu memancarkan 6 hingga 8 kanal sekaligus untuk beberapa program berbeda. Sinyal stabil. Frekuensi TV digital lebih stabil menjangkau titik terjauh dari pemancar tanpa penurunan kualitas. Dan gratis. Yaitu adapun kekurangan TV digital, sinyal belum merata meskipun terbilang cukup bagus, namun ketersediaan peralatan teknis ternyata belum merata. Masih banyak lokasi terpencil terutama pada medan pegunungan belum tercover frekuensi UHF. Dan yang kedua, butuh biaya migrasi. Bagi pengguna TV digital, cukup melakukan proses pemindaian secara otomatis dan manual. Lantas mereka tinggal menikmati beragam channel berkualitas jernih sesuai selera masing-masing. Namun pengguna TV analog harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli STB digital, atau mereka perlu mengganti televisi lama ke model LED terbaru yang telah tertanam tuner DVD T2. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri karena telah menjelaskan. Kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk kelompok 4 bila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Kami persilahkan. Baik, saya dari kelompok 4 atas nama Samsul Rizal ingin bertanya bagaimana pengaruh frekuensi radio dan televisi digital terhadap kualitas siaran. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf, bisa diulang satu kali? Bagaimana pengaruh frekuensi radio dan televisi digital terhadap kualitas siaran? Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana cara kerja antena penerima
pada perangkat radio dan televisi dalam menangkap sinyal gelombang elektromagnetik dari stasiun radio dan televisi. Mohon maaf, bisa diperlambat pertanyaannya. Bagaimana cara kerja antena penerima pada perangkat radio dan televisi dalam menangkap sinyal gelombang elektromagnetik dari stasiun radio dan televisi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin mengajukan pertanyaan. Baik, silahkan. Bagaimana cara mengetahui dan TV digital? Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka kami akan tutup sesi tanya. Kau berikan untuk mencari jawaban. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan Samsul Faisal yang pertanyaannya itu pengaruh frekuensi radio dan TV digital terhadap. Baik, kami persilakan kepada Dewangga Bayu Wicaksono untuk menjawab pertanyaan dari saudara Faisal. Baik, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Pengaruh frekuensi radio dan televisi digital terhadap kualitas siaran dapat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor seperti kualitas peran siaran, lingkungan sekitar, dan ketersediaan saluran frekuensi. Pada umumnya, televisi digital memberikan kualitas siaran yang lebih baik dibandingkan frekuensi radio, karena televisi digital memiliki resolusi gambar dan kualitas suara yang lebih tinggi. Selain itu, televisi digital juga mendukung penggunaan format siaran yang lebih baru, seperti High Definition atau HD, dan juga UHD, Ultra High Definition. Namun, kualitas siaran televisi digital dapat berpengaruh oleh kualitas siaran, kualitas sinyal, dan kekuatan frekuensi yang digunakan. Oleh bangunan atau topografi, maka kualitas siaran dapat menurun, bahkan hilang sama sekali. Sementara itu, frekuensi memiliki kualitas siaran yang baik, terutama jika digunakan untuk siaran suara atau musik. Namun, kualitas siaran radio juga dapat berpengaruh oleh kekuatan sinyal dan lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan gangguan pada siaran. Secara umum, kualitas siaran tergantung pada faktor-faktor yang disebutkan di atas. Frekuensi digital dapat memberikan kualitas dengan baik di lingkungan yang sesuai. Selanjutnya,
pertanyaan. Karena cara perangkat radio dan televisi dalam bagaimana cara kerja antena TV? Antena bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik dalam arah radial yang terkoordinasi. Jadi antena bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik. Cara kerja gelombang radio sendiri itu, gelombang radio merambat di udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik. Getaran-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau flash smile diubah menjadi getaran-getaran listrik sepanjang penyalurannya. Pertanyaan terakhir, cara mengetahui TV digital atau analog. Faktanya sudah tidak perlu susah-susah lagi. Anda tinggal masuk ke halaman, kita bisa masuk ke halaman sertifikasi perangkat dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, buka halaman siaran digital.kominfo.go.id. Selanjutnya pilih menu perangkat TV digital. Lalu pilih kategori, terus pilih televisi. Selanjutnya isikan merek televisi beserta model atau tipenya. Apabila merek televisi dan tipe merupakan TV yang sudah bisa menerima siaran TV analog, maka keterangannya, merek dan tipe akan muncul. Dan apabila tidak terdaftar, maka akan muncul keterangan, mohon maaf, perangkat yang Anda cari tidak terdaftar pada database kami atau belum memiliki sertifikasi perangkat. Sekian atas pertanyaannya. Terima kasih kepada Saudara Dewangga Bayu Wicaksono. Kami kembalikan lagi kepada kelompok 4. Apabila pertanyaan masih ada kurang jelas atau mau disanggah, baik, kami persilahkan. Apabila masih ada jawaban yang kami yang kekurang. Kalau dari saya sendiri sudah jelas. Untuk dari baik, kalau begitu kami tutup presentasi ini. Ucapkan terima kasih karena telah berpartisipasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.